Halo geng, Assalamualaikum. Selamat datang kembali nih Sobat Cuan dari Saham ID. Kita ketemu lagi bersama gua Hendry. Dan di sini gua bakal membedah lagi tentang pergerakan saham dari BBRI. Dari berbagai sumber yang udah gue kumpulin, di sini gua menyimpulkan bahwa di sini hari ini ada gerakan misterius investor besar di saham BBRI hari ini ya. Diduga terkait bocoran agenda rahasia yang akan mengguncang pasar selama 1 bulan ke depan. Yoi geng, dari hal tersebut, apakah hari ini BBRI dan selama 1 bulan ke depan bakal mengalami kenaikan yang signifikan? Nah, apakah hari ini waktunya kita masuk atau justru hanya jebakan market yang terlihat manis doang? Simak videonya karena di sini gue bakal bocorin dan bedah habis-habisan seputar saham dari BBRI pada bulan Juni 2025 ataupun dalam selama 1 tahun ke depan. Gimana pergerakannya, perkembangannya berapa, semuanya udah gue prediksi dan gue udah bikin ulasannya secara lengkap, detail, biar kalian itu paham ya untuk pergerakan dari BBRI sendiri. Biar kalian enggak salah masuk, enggak salah login. Ya geng, buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini ya, berhubung channel ini baru gue bikin beberapa hari yang lalu, jadi yang belum subscribe buruan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, karena tujuan utama channel ini gue bikin adalah untuk mengentaskan angka kemiskinan di negara kita tercinta Indonesia ya. Beberapa hari yang lalu gue keliling Eropa, itu jarang banget orang kerja kasar ya. Gue bercita-cita kalau Indonesia ini semua orangnya bakalan seperti Eropa, mengambil pekerja yang kasar dari luar negeri. Kita penduduk Indonesia harus jadi raja di sini. Harus, kalaupun kerja, harus menjadi pekerja profesional. Mungkin the next video di 1000 subscriber channel ini, gue bakal bocorin nih cara gue dapetin 1 miliar pertama di usia 25 tahun. Ya guys, yang belum subscribe, buruan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan tentang info terkini. Cara dapat cuan dari saham ya salah satunya, tapi in the next video kedepannya kita bakal bedah, mungkin gue bakal sharing tentang seputar pengalaman gue ya dalam jangka waktu yang nggak lama di usia muda bisa menjadi orang sukses, nggak perlu kerja, bisa berpenghasilan. Yuk, dan di video kali ini kita bakal ngebedah dari saham BBRI. Simak dan stay tune ya. Yo, dan di sini kita sudah berada di lifetime dari grafik pergerakan saham dari BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk di sesi pembukaan awal tanggal 2 Juni 2025. Dan di sini di pembukaan awal kita sudah melihat adanya koreksi dan pergerakannya yang belum stabil. Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur masuk, jangan terlalu panik terlebih dahulu ya. Karena ini bisa saja rebound di sesi kedua, ataupun bahkan belum sampai sesi kedua udah rebound. Dan di video kali ini gue juga udah buatin stop loss-nya juga ya di dalam video ini. Jadi simak dan stay tune, info lengkapnya bakal lo dapetin di dalam video ini. Yo! Nah, di sini kita bakal mulai tentang prediksi saham BBRI pergerakannya pada bulan Juni 2025. Di sini kita awali dengan info penting, yaitu investor asing kembali borong saham BBRI. Dalam sepekan terakhir, investor asing mencatatkan net buy sebesar 2,28 triliun rupiah di Bursa Efek Indonesia, dengan BBRI menjadi salah satu saham yang paling banyak diborong. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap prospek BBRI di tengah fluktuasi pasar ya. Dan investor asing menunjukkan minat yang signifikan terhadap saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI. Pada bulan Mei 2025 sepanjang bulan tersebut, BBRI mencatatkan pembelian bersih atau net buy itu oleh investor asing sebesar 3,92 triliun rupiah. Ini menjadikannya salah satu saham yang paling banyak diborong oleh investor asing di Bursa Efek Indonesia ya. Yo, dan di puncak aktivitas pembelian terjadi pada tanggal 14 Mei 2025 di mana BBRI mencatatkan net buy sebesar 1,24 triliun rupiah dalam satu hari perdagangan.
Hal ini mencerminkan kepercayaan investor asing terhadap prospek kinerja dan fundamental dari BBRI sendiri. Yo, dan di sini gua lengkapi dengan momentum kuat di awal Juni ya. Saham BBRI menunjukkan kekuatan signifikan di awal Juni 2025 pada penutupan perdagangan akhir Mei. Harga saham BBRI naik 1,83% ke level Rp4.450. Itu menandakan adanya akumulasi oleh investor institusi. Analis memproyeksikan bahwa saham BBRI memiliki momentum kuat untuk melanjutkan penguatan di bulan ini ya. Yo, dan di sini gue lengkapi untuk target harga dan rekomendasi para analis ya. Beberapa analis memberikan rekomendasi buy untuk saham BBRI dengan target harga ya sebagai berikut. Dari Cipta Dana Sekuritas targetnya 5.450 per lembar saham. Target jual ya ini. Untuk target view di sini target harga rata-rata Rp4.702,95 dengan perkiraan maksimal 5.450 dan minimal 3.600. Dan di sini untuk valuasi saham dari BBRI saat ini dianggap menarik dengan rasio harga terhadap nilai buku sekitar 1,8 kali yang berada di bawah rata-rata historinya. Dan untuk strategi yang disarankan dari buy on weakness memanfaatkan koreksi harga untuk akumulasi saham. Target harga mengacu pada rekomendasi analis, target harga berada di kisaran 4.700 hingga 5.400 ya. Ini untuk target harga pada pekan ini atau pada bulan ini, bulan Juni 2025. Dan di sini kalian wajib pantau kinerja keuangan atau kinerja kuartal 2 ya. Gue juga lagi nungguin nih geng ya. Lagi nungguin rilis laporan keuangan kuartal 2 untuk menilai perbaikan kinerja saham dari BBRI sendiri. Dan di sini gue udah bikinin singkat tapi jelas untuk rangkuman dari rekomendasi strategi stop loss. Stop loss itu bukan lo berarti ngejual terus lo biarin lo pindah saham gitu, enggak ya. Lo perhatikan grafiknya terlebih dahulu, kinerja keuangannya bagaimana. Jadi untuk stop loss sendiri ini direkomendasikan kenapa? Biar kamu nggak mengalami kerugian yang lebih mendalam atau lebih terpuruk. Singkatnya di sini stop loss itu untuk jaga-jaga ya. Kalau mengalami penurunan drastis itu strategi dari stop loss diperlukan ya, biar kita nggak mengalami kerugian lebih menjauh. Jadi buat teman-teman ini adalah strategi stop loss ya yang gue rekomendasikan ya di sini, biar teman-teman nanti kalau grafiknya udah stabil lagi itu kalian bisa memanfaatkan dari momen rebound tersebut. Jadi di sini untuk trader jangka pendek itu gunakan stop loss di harga 4.200 untuk membatasi kerugian sekitar 3,45% dari harga beli ideal dari 4.350. Dan di sini untuk trader menengah pertimbangkan stop loss di harga 4.150 sebagai batas risiko awal dengan 4.000 sebagai batas risiko yang lebih konservatif. Investor jangka panjang, gunakan stop loss di harga 3.700 sebagai batas risiko maksimal dalam skenario terburuk. Jadi nanti kalau grafiknya itu udah stabil lagi setelah penurunan drastis, itu kalian bisa memanfaatkan momen rebound tersebut untuk mendapatkan profit dividen ya. Nah, gimana nih menurut teman-teman setelah melihat video ini? Kalau kalian mempunyai pendapat yang berbeda, tulis aja di kolom komentar. Tapi enggak boleh FOMO ya, atau fear of missing out. Karena itu bahaya banget. Kalian punya rasa ketakutan ketinggalan. Kalau trennya lagi naik, kalian ikut-ikutan. Enggak boleh begitu. Kalau di saham, kita itu harus menggunakan strategi. Sebelum investasi ke dalam sebuah saham, kalian harus mengerti seluk-beluk tentang perusahaan, gimana perusahaannya, gimana kinerja keuangannya ya.
Ya, salah satunya untuk dapetin info tersebut ada di channel ini, ya geng ya. Jadi buat teman-teman, nanti kalau kalian FOMO tentang saham, kalau naik kalian ikut-ikutan, ya kan? Ya kalau naik, kalau turun, nah itu bisa menyebabkan mental kita terganggu, stres, bahkan bisa depresi ya kalau FOMO berlebihan. Ya geng, dan pokoknya berhubung channel ini baru gue bikin beberapa hari yang lalu, buat temen-temen yang pengen sukses di usia muda bersama saham, tentunya salah satunya ya, teman-teman langsung aja klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga nih untuk share video ini ke berbagai sosial mediamu, biar teman-teman lo di luaran sana pada kenal sama channel ini dan mereka pada tahu ya bahwa uang dari saham itu nggak cuma asal-asalan, kalau naik ikut-ikutan, kalau turun kalian bakal stres. Makanya harus tahu strateginya. Sebelum kebablasan, di sini gue bakal disclaimer dulu ya. Konten di channel ini atau video di channel ini itu hanya untuk tujuan edukasi dan informasi saja, bukan merupakan ajakan atau rekomendasi membeli, menjual, atau memegang saham. Selalu lakukan research dan konsultasi dengan profesional sebelum mengambil keputusan. Saya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dan kalian alami. Ingat pesan gue ya, yang selalu gue ingetin ya. Dengan saham, kalian itu bisa mendapatkan profit dividen, keuntungan bahkan mencapai tidak terhingga nggak ada batasannya. Tapi dengan saham juga, kalian bisa mengalami kerugian, bahkan bisa mencapai 99%. Maka oleh karena itu, belajar saham itu penting, perlu strategi yang matang sebelum kita mengambil keputusan. Ya, yoi geng, semoga video ini bermanfaat buat lo semuanya. Yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang juga. Belnya diklik juga ya. Gua pamitan dulu ya. Don't forget to view me the next video guys. Bye bye. See you next time and good luck.